pagi adik-adik semua. Bagaimana kabar kalian? Tentu sehat semua kan? Ayo kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Nanti Kak Tata yang akan berdoa dan adik-adik juga akan ikut berdoa ya. Mari kita akan berdoa. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh bisa beribadah sekolah minggu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau urapi kami, Engkau pakai kami Tuhan, sehingga kami boleh bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Siapa yang sudah siap untuk memuji Tuhan? Kakak-kakak gimana? Siap semua? Siap. Oke, kita akan memuji Tuhan bersama-sama ya. Yuk, dari terbit matahari. Yuk ikut tepuk tangan adik-adik yuk. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi. Biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya. Tepuk tangan bersama-sama. Semangat-semangat semua tentunya adik-adik ya. Yuk kita akan nyanyi lagi ya, lebih semangat lagi. Kalau yang masih duduk bisa berdiri ya. Kita akan nyanyikan ini, Yesus pokok dan kita caranya. Yuk sama-sama. Kita apa? Dan kita caranya. Yuk, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Kau berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku. Ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya. Pasti kau
tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah, Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Adik-adik, siapa yang sudah lelah memuji Tuhan? Wah, tidak ada yang katakan berarti luar biasa ya. Tapi saatnya, ayo kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik, dengar dengan baik sehingga kalian mendapatkan berkatnya. Yuk kita siapkan hati kita, tutup mata, kita akan menaikkan satu pujian. Selama-lamanya ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi, biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Haleluya. Ayo adik-adik, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kami mau duduk diam dan menyiapkan telinga kami agar kami dapat mendengar dengan baik. Tolonglah kami agar kami mengerti firman Tuhan. Berkati kakak kami akan menyampaikannya, menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik, ketemu lagi di sekolah minggu online kita, sekolah minggu GUP Tulungagung. Adik-adik, sudah siapkah kalian mendengarkan firman hari ini? Kakak percaya semuanya pasti sudah cantik, sudah ganteng, karena kita mau bertemu dengan Tuhan. Kita mau berikan waktu yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan yang sudah begitu baik buat kita. Nah, tema kita hari ini, tulisannya ada di bawah sini ya. Bisa baca enggak? Coba dibaca. Melayani. Iya.
Jadi tema kita hari ini kita mau belajar tentang melayani. Kalau kita ngomong melayani, yang ada di pikiran kalian melayani itu contohnya kayak apa ya? Pasti kalau menurut kakak pasti yang kalian pikirkan adalah ini, atau bisa juga yang satu ini. Nah, tebakan kalian semuanya betul. 100 buat kalian. Semuanya betul, pintar. Nah, tapi adik-adik, melayani di sini kakak akan membahas tentang melayani dalam bidang yang lain. Melayani di dalam gereja itu betul. Tapi melayani sebenarnya sesuatu yang luas, tidak cuma bisa dikerjakan di gereja saja. Terlebih saat pandemi seperti ini kalian pasti di rumah saja. Bukan berarti tidak bisa melayani, tetap bisa melayani. Nah, fokus kita hari ini kita akan melayani keluarga kita. Jadi apa yang bisa kita kerjakan buat keluarga kita? Siapa keluarga kita? Ada ayah, ibu, kakak, adik. Bisa juga kalau kalian tinggal dengan kakek, neneknya, atau mungkin dengan mbak pembantunya. Mereka bukan keluarga, tapi tinggal di dalam keluarga. Dan kalian bisa melayani keluarga lewat orang-orang yang ada di sekitar kalian. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu, artinya melayani itu apa sih? Melayani artinya mengosongkan diri kita. Mengosongkan diri kita dan lebih mengutamakan apa yang Tuhan mau, mengutamakan apa yang sesama kita perlu. Jadi kebutuhan kita, apa yang menjadi kemauan kita bisa jadi nomor 2, nomor 3, atau mungkin yang selanjutnya. Karena yang utama adalah apa yang Tuhan mau, apa yang sesama kita butuhkan. Kira-kira melayani itu enak apa enggak kalau kita jadi nomor yang 2, 3 atau seterusnya? Enggak enak. Karena apa? Bukan yang kita mau yang terjadi, tapi kita harus ngalah, mengutamakan yang lain. Rasanya sebenarnya enggak enak. Tapi melayani buat anak-anak Tuhan bukan pilihan. Jadi kamu nggak bisa milih mau atau tidak. Tapi ini adalah satu keharusan. Harus itu wajib, tidak bisa milih. Nah, mengapa kita harus melayani? Ada 2 poin di sini. Yang pertama, di dalam ayat Alkitab Galatia 2 ayat 19 sampai 20 dikatakan bahwa Tuhan Yesus sudah menebus kita. Seharusnya kita sudah mati dalam dosa, tapi karena kasih-Nya Tuhan yang luar biasa, Dia mau tebus kita. Dia bayar dengan darah yang begitu mahal supaya kita beroleh hidup, supaya kita bisa hidup. Nah, kalau kita sudah hidup, bukan cuman kita saja yang hidup, tapi Tuhan Yesus yang sudah hidup dalam diri kita. Kalau Tuhan yang sudah hidup di dalam diri kita, maka bukan satu-satunya kemauan kita saja yang harus kita lakukan, tapi lebih lagi apa yang Tuhan mau. Tuhan mau kamu, kita semua melayani Tuhan. Terlebih lagi melayani keluarga kita. Nah, yang kedua, di dalam Markus 10 ayat 45, Tuhan Yesus sendiri memberi teladan. Teladannya apa? Dia datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi Dia datang untuk melayani. Melayani semua. Melayani adik-adik, melayani orang tua kalian, melayani semua manusia karena kasih-Nya yang begitu besar. Nah, itu yang Tuhan mau kita melayani. Tapi kita mau lihat sebenarnya kondisi yang sebenarnya terjadi sekeliling kita. Tidak semua
bisa melayani dengan baik. Contohnya, yang pertama, kalian bisa lihat di gambar ini. Di situ terlihat ada anak yang terlihat marah saat orang tuanya menegur. Pasti pernah kan kalian lihat seperti itu? Anak-anak sekarang lebih sering kali saat dinasihati cuek, tidak mendengarkan. Saat ditegur, orang tuanya masih mau marah, menegur, sudah marah duluan karena merasa dirinya itu benar. Terus ada lagi, nggak sopan, ngomongnya asal, membentak, merasa dirinya benar, tidak sopan sama sekali. Anak-anak, kalau kita dengan orang yang tidak kita kenal saja, dengan bapak ibu guru kita, dengan orang asing, kita begitu menghargai, sikap kita begitu manis, ngomongnya lembut, baik. Apalagi sama orang tua kita, mereka yang merawat kalian dari kecil, mereka yang siap sedia berkorban buat kalian. Apakah pantas jika kita berlaku tidak sopan dengan orang tua kita? Ayu, coba kesini sebentar. Sebentar, Bu. Aku lagi asik-asikan main game nih. Ih, si ibu manggil-manggil terus. Malas lah aku. Kenapa, Bu? Kok panggil-panggil aku sih? Tolong bantu ibu keluarin baju-baju dalam koper itu, terus susun di dalam lemari ya, Nak. Ih, si ibu. Aku males banget loh nyuruh-nyuruh aku terus. Kenapa gak ibu sendiri yang beresin bajunya? Ibu lagi capek banget loh, Nak. Kan ibu baru pulang. Kamu sebagai anak itu seharusnya nurut kata orang tua, bukan malah melawan kayak gini. Ih, aku malas. Aku gak mau. Ayu, kamu kenapa sih? Tadi disuruh sama ibu, kamu gak mau. Terus, kamu asik-asikan main game sepanjang hari. Sekarang juga, kamu berhenti main game, lalu belajar ya. Ah, aku gak mau. Bapak sama ibu sama aja. Sama-sama nyebelin. Jaga ucapan kamu ya, Nak. Jangan asal ngomong. Ibu sama bapak adalah orang tua kamu, Nak. Jadi, kamu harus menghargai dan menghormati bapak sama ibu, bukan malah ngelawan kayak gini, Nak. Ih, aku malas dengerin kata-kata bapak. Yuk, ayo, aku di sini, keluar dong. Iya, tunggu sebentar. Kamu rupanya Debbie. Udah dari tadi ya? Iya, aku udah dari tadi di sini. Ayo, sampai aku dengar semua percakapan kamu dan bapak kamu. Oh, gitu ya? Yuk, kenapa sih kamu tuh suka banget ngelawan sama ibu sama bapak kamu? Biarin aja, emangnya kenapa? Gak boleh loh, Yuk, dosa loh. Kamu harus tahu loh, Yuk, bahwa menghormati bapak dan ibu merupakan salah satu perintah dari Tuhan. Yang kedua, anak sekarang kondisinya adalah egois. Saat main HP, saat kamu sibuk dengan mainanmu, kamu cuma fokus dengan yang kamu sukai. Tidak tahu sekelilingnya adikmu jatuh, mungkin tidak ada yang nolong. Orang tuamu membawa barang berat, tidak ada yang membantu. Atau ayahmu sedang mencari barang yang tidak ketemu-ketemu. Tapi kebanyakan sibuk dengan yang dia suka, tidak memperhatikan yang lain. Gambar yang berikutnya, di situ ditunjukkan anak sekarang. Tidak semua anak ya, beberapa ada yang tidak ngerti tanggung jawab. Ngertinya cuman main, minta uang saku,
Tapi dia tidak tahu, oh aku ini pelajar, berarti harus belajar dong. Oh aku ini anak Tuhan, berarti aku harus ibadah ya. Oh aku ini anaknya orang tuaku, harusnya aku ngerti dong mau bantu-bantu ayah atau ibu ya. Kondisinya seperti ini. Kembali ke firman yang pertama tadi, bahwa Tuhan mau kamu melayani keluargamu, melayani orang tuamu, adikmu, kakakmu, itu yang Tuhan mau. Nah, pasti kondisi yang tadi sama sekali beda jauh, berbalik 180 derajat dengan apa yang Tuhan mau. Adik-adik, saat ini kakak mengajak kalian, mari kalau kita tahu semua itu tadi salah, jangan dilakukan. Kalau itu tadi tidak benar, tidak berkenan buat Tuhan, kita harus benar-benar jauhi, hindari. Mari kita jadi anak yang menyukakan hati Tuhan. Dengan cara seperti apa? Kata-kata kita sopan, kata-kata kita penuh kasih, kata-kata kita adalah kata-kata yang membangun. Seperti, oh masakan ibu hari ini enak sekali. Oh ayah makasih ya, ayah sudah membelikan barang mainan yang baru. Oh adik, hari ini kamu pintar sekali ya, bisa bantuin kakak. Adalah kata-kata yang membangun, kata-kata yang menyukakan hati orang. Itu sudah melayani. Dan juga perbesar empati kita. Kalau dulu kita tidak mau tahu orang butuh apa, tapi hari ini kakak mengajar kalian, kakak mengajak juga kakak, supaya kita hari ini mulai berpikir, apa ya yang bisa aku lakukan buat bantu orang lain? Pasti banyak sekali yang kamu lakukan. Misal halaman rumah kamu kotor, oh aku bisa bantu orang tua nih nyabuti rumput. Oh ini rumahnya kok kotor sekali ya, sepertinya ibu kok capek banget, tak bantuin nyapu. Nah, hal-hal yang sederhana menurut kalian sebenarnya itu sudah melayani keluarga kamu. Ya, mari adik-adik, kakak percaya di dalam firman Tuhan juga sering dikatakan, barang siapa yang mau melayani orang lain, mendahulukan orang lain, menghormati orang tuanya, Tuhan melimpahkan berkat yang luar biasa. Tuhan berjanji akan memberikan keberuntungan. Banyak orang pintar, tapi kepintaran tidak menjamin kamu jadi berhasil. Tapi kepintaran disertai dengan keberhasilan, dan yang memberikan keberhasilan itu adalah Tuhan. Itu yang bisa membuat kamu berhasil, juga beruntung. Dan lebih lagi Tuhan menjanjikan panjang umur. Apa yang kamu lakukan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, Tuhan melihat dan Tuhan akan membalasnya sesuai dengan segala yang kalian lakukan, dengan berkat kemuliaan. Mau adik-adik? Kakak percaya semuanya pasti mau jadi anak-anak yang jadi berkat dimanapun kalian berada. Oke? Hari ini kakak akan tutup ibadah kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami diingatkan kembali bahwa Tuhan Kau datang untuk melayani kami. Dan itu juga yang Tuhan mau untuk kami melayani Engkau, melayani sesama kami. Tuhan, kami tahu itu semua tidak mudah Tuhan. Itu semua tidak enak buat kami. Tapi kami percaya ketika kami sungguh-sungguh punya kerinduan, Tuhan Kau tahu dan Tuhan pasti menjawab sesuai dengan kerinduan kami. Dan biarlah Tuhan yang tambahkan hati yang mau melayani Tuhan. Terlebih buat keluarga kami, Kau yang memberkati mereka, Tuhan yang berkati supaya mereka selalu penuh dengan sukacita dan berkat daripada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus memampukan setiap adik-adik jadi anak-anak yang takut akan Engkau, jadi anak-anak yang sanggup melayani meskipun mereka masih anak-anak. Tapi kuasa Tuhan
segala hikmat Tuhan yang mampu dan menguatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, berikutnya kita akan ayat hafalan dengan Aldo. Markus 10 ayat 45a. Karena anak manusia datang bukan untuk